jemaat yang kekasih, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Mugi dan para majelis yang telah mempercayakan pelayanan pada sore hari ini kepada saya. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan kita. Nah, kita akan membaca satu ayat untuk merenungkan tentang pengorbanan daripada Tuhan kita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 kita akan melihat dari ayat yang ke-34. Ya. Saudara, seperti kita ketahui, minggu ini adalah Minggu Palem dan Jumat nanti adalah Jumat Agung. Kita bersama-sama akan memperingati kematian daripada Tuhan kita. Dan dalam Minggu Palem ini kita bersama-sama merenungkan salah satu kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah doa daripada Tuhan Yesus untuk orang-orang yang menyiksa Dia, orang-orang yang memakukan Dia ke atas kayu salib, orang-orang yang menertawakan Dia, orang-orang yang menghina Dia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sidang jemaat yang kekasih, dapatkah kita belajar seperti Tuhan Yesus? Pada waktu penderitaan datang, apalagi penderitaan yang diciptakan oleh orang lain menimpa diri kita, apalagi penderitaan yang tidak seharusnya kita terima di dalam hidup kita, akankah kita juga belajar seperti Tuhan Yesus, berdoa meminta Tuhan mengampuni mereka? Itu bukanlah satu hal yang gampang bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat apa rahasia daripada Tuhan Yesus. Di dalam Dia boleh berdoa bagi mereka yang menyiksa Dia. Kalimat dari yang terakhir dikatakan mereka sedang membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Yang jemaat sekalian, kita boleh merasakan, boleh membayangkan bagaimana orang-orang yang berada di bawah kayu salib berteriak, bagaimana mereka bersuara, bersorak-sorai, bagaimana mereka dengan sikap mereka di dalam membuang undi. Kita boleh bayangkan di bawah mereka begitu berteriak, dan Tuhan kita begitu menderita dengan tangannya yang dipaku, dengan seluruh berat badan yang sedang menarik tempat bekas pakuan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menegur. Apa yang menjadi rahasia saudara sekalian? Kalau kita melihat dari ayat ini, fokus Tuhan Yesus berbeda. Fokusnya berbeda. Kadang-kadang fokus kita berbeda dengan Tuhan Yesus, sehingga kita merasa menderita. Kadang-kadang fokus kita berbeda dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mengeluh di dalam hidup kita. Kadang-kadang fokus kita berbeda dengan Tuhan Yesus, akhirnya kita tidak dapat menerima penderitaan tersebut. Saya kadang-kadang mengatakan bahwa sakit tidak selamanya menderita, saudara sekalian. Ya. Sakit tidak selamanya menderita. Secara tubuh kita sakit, tetapi di dalam hati kita tidak merasa penderitaan itu. Nah, saudara, itu adalah sebuah hal yang berbeda. Karena pada waktu kesakitan menimpa kita, sikap kita terhadap kesakitan itu menentukan apakah di dalam hati kita merasa menderita, ataukah tetap ada sukacita, tetap ada damai yang sejati dari hidup kita. Jadi kalau fokus kita benar, fokus kita arahkan kepada sumber sukacita, fokus kita arahkan kepada sumber damai sejahtera, dan membiarkan sumber damai sejahtera
sejahtera menyalurkan sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati di dalam hati kita, maka hati kita akan memancarkan sesuatu rasa yang dapat mengatasi akan penderitaan yang menimpa diri kita dari luar. Secara fisik, Tuhan Yesus sakit, saudara sekalian. Mengapa? Karena dia 100% manusia. Pada waktu tangannya dipaku, pada waktu mahkota duri sedang menusuk kepalanya, saudara, dia merasa sakit karena dia manusia 100%. Darahnya tercurahkan, tetapi dalam hatinya dia tidak terluka. Dalam hatinya dia tidak menderita. Karena dalam hatinya kita melihat dia berfokus kepada Bapa. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Penderitaan apapun juga yang menimpa kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akan asal fokus kita kepada Bapa, kita akan terus menerima sumber kekuatan, kita akan terus menerima sumber sejahtera yang akan mengatasi dunia yang ada di luar kita. Yang Tuhan Yesus fokuskan adalah suatu keintiman yang melihat Bapanya, suatu hubungan yang indah antara Bapa dan Anak di dalam hidupnya, yang tidak akan terpotong, yang tidak akan terusakkan, yang tidak akan terpengaruh oleh keadaan luar, oleh situasi fisik, oleh penderitaan yang diciptakan oleh manusia. Itu tidak akan mengganggu hubungan dia dengan Tuhan. Saya ingat Augustine pernah berkata satu kalimat. Dia berkata, kita tidak tahu, tidak takut penderitaan itu berapa besar pun. Yang ditakuti adalah di mana jatuhnya penderitaan. Artinya, kalau seandainya hubungan kita dengan Tuhan, penderitaan itu jatuh di tengah-tengah antara saudara dan Tuhan, maka penderitaan itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga banyak orang pada waktu menghadapi penderitaan bertanya, Tuhan mengapa ini, Tuhan mengapa itu, dan mulai meragukan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau penderitaan jatuh di samping kita, itu akan mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ada orang semakin besar penderitaan, semakin kuat imannya kepada Tuhan. Karena penderitaan itu mendorong dia untuk lebih memegang teguh akan Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus dari luar mengalami penderitaan, tetapi dia berfokus hanya kepada Bapa. Dia berfokus kepada hubungan yang indah antara dia dan Bapa. Itu adalah suatu hal yang indah. Saudara kita kalau bisa belajar demikian, maka saya percaya tidak akan ada satu penderitaan apapun juga yang boleh mengganggu iman kita, yang boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian kita melihat, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga berfokus kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia tahu kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tahu dia mati di atas kayu salib karena orang-orang yang ada di bawah membutuhkan pengampunan daripada Bapa. Sehingga dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sidang jemaat yang kekasih, kita diutus ke dalam dunia. Bahkan Tuhan Yesus berkata kita diutus ke dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala, saudara sekalian ya. Saya kemarin baca satu cerita, dikatakan ada seorang ibu, di ceritanya ada seorang, kan satu keluarga tinggal di dekat hutan. Kemudian di dekat hutan itu banyak serigala. Lalu kemudian seorang mama marah anaknya karena anaknya nangis. Diam katanya, anaknya tetap tidak diam. Kalau tidak diam, saya buang kamu keluar biar dimakan serigala.
Wah, serigala dengar ya, kalau anaknya dibuang keluar mau dikasih makanan, dijadikan makanan untuk dia. Jadi serigala tunggu di luar. Ya. Anaknya nangis semalaman, serigala tunggu semalaman di luar katanya. Lalu kemudian sampai pagi, anaknya tetap nangis tapi anaknya tidak dibuang keluar. Lalu serigala goyang-goyang kepala katanya, manusia bohong, manusia bohong. Ini ada lucu saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, kita katanya diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi tujuan kita diutus adalah untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jadi kalau suatu hari kita diutus kepada mereka, tetapi mereka bersikap tidak baik terhadap kita, bahkan menyiksa kita, kalau kita tetap sadar, saya diutus untuk merangkul mereka, untuk menjadi pendamai antara mereka dengan Tuhan. Pukulan apapun juga di dalam hidup kita tidak akan mengganggu, tidak akan melemahkan semangat dan misi penginjilan kita. Menginjili seseorang tidak gampang, saudara sekalian. Apalagi kalau kita ditolak, ya lebih tidak gampang lagi. Dulu waktu di Indonesia saya sering mengadakan training penginjilan. Ada seorang jemaat, dia setengah marah, setengah bergurau, ya. Dia karena pergi menginjili, kita tahu di Indonesia kadang-kadang diinjili. Saya pernah satu kali bawa traktor, mau injili seseorang, ya. Saudara, traktor saya dirobek-robek, saudara sekalian, dibuang ke tanah. Dia bilang, kamu ngomong lagi Yesus satu kali, saya juga robek kamu dan buang ke tanah, katanya. Ya, saudara sekalian, ya. Saya kadang-kadang pergi ke stadion kereta api, saudara, stasiun kereta api, kemudian di situ menginjili. Saya pernah satu kali kasih orang traktat, dia lihat, kalau ini saya tidak mau, kalau ini boleh, katanya, saudara sekalian, ya. Jadi tertawain terus, saudara sekalian. Nah, ada satu jemaat yang menginjili, lalu ditertawain, dia kembali waktu training. Dia bilang, saya tidak mau ikut training lagi, katanya. Nah, kenapa? Ya semua orang suka tertawain kita, katanya. Untuk apa saya menderita untuk ini, katanya. Saya menginjili dia, kalau dia percaya saya tidak lebih gemuk, katanya. Tidak percaya saya juga tidak jadi kurus, katanya. Untuk apa saya menjadi orang yang bersusah-susah, apalagi dihina, katanya, saudara sekalian. Nah ini berarti kita belum memiliki jiwa Yesus, ya. Belum sungguh-sungguh membiarkan misi penginjilan itu berdarah daging di dalam hidup kita. Tuhan Yesus dengan sadar tahu dia datang ke dalam dunia bukan hal yang gampang. Dan dia tahu dengan sadar bahwa dia akan mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi yang demikian akan menjadi sesuatu motor yang akan mendorong dia untuk meneruskan misi yang Tuhan telah percayakan kepada dia. Jadi sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu selalu merenew akan misi kita. Kita akan mengintrospeksi diri kita, bagaimana jiwa penginjilan saya. Tuhan Yesus jelas dengan ini. Yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang pendek ini permohonan doa daripada Tuhan Yesus. Dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi dia berfokus kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Pertama-tama dia berfokus hanya kepada Bapa saja. Kemudian yang kedua, dia berfokus kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, mereka membutuhkan pengampunan. Dia tidak berkata, Tuhan lihatlah saya. Ya, walaupun di dalam doanya dia juga berkata, Ya Abba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga merasakan kesepian karena dia adalah manusia yang sungguh, saudara sekalian. Dia akan merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi dia tidak berdosa, itu dikatakan di dalam Ibrani. Tetapi saudara sekalian, di dalam situasi dia merasa kesepian. Dia tidak berkata, ya Bapa, lihatlah aku. Tetapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan yang lebih indah lagi, kalimat selanjutnya dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya membaca dua kalimat dikatakan,
Orang yang bersedia mengampuni, dia akan mencarikan alasan bagi orang yang diampuni supaya mendapatkan pengampunan. Orang yang dalam hatinya tidak ingin mengampuni, dia juga akan mencari 100 alasan supaya orang itu tidak diampuni. Jadi bagaimana sikap kita itu penting. Tuhan Yesus dia mempunyai jiwa untuk mengampuni orang lain, sehingga dia mencari alasan bagi orang-orang yang bertindak jahat terhadap dia supaya orang itu boleh diampuni. Dan alasan yang Tuhan Yesus pakai adalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka benar tidak tahu apa yang mereka lakukan? Seolah-olah mereka tahu, saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, khususnya berhadapan dengan orang-orang Farisi, kita tahu orang Farisi mereka tahu, tetapi karena mereka hanya ingin mempertahankan akan kedudukan mereka, karena mereka hanya ingin mempertahankan pride mereka, akhirnya mereka menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mereka bermusuhan dengan Tuhan karena ketidaktahuan mereka. Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara benar. Karena mereka tidak mengenal Yesus secara benar. Karena mereka tidak mengenal Allah secara benar. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat ke-43 sampai ayat ke-44. Matius pasal yang kelima, ayat ke-43 sampai ayat ke-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia berusaha untuk mencari alasan bagi orang yang menganiaya dia. Dia berusaha untuk mencari alasan bagi orang-orang yang memusuhi dia. Dan dia berdoa. Dia memberikan satu teladan yang sangat indah bagi kita. Ampunilah mereka. Dan Tuhan Yesus alasannya adalah karena mereka tidak tahu. Yang Yohanes pasal ke-16 ayat ketiga dikatakan, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan demikian. Mereka berbuat demikian. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka memakukan Yesus. Mereka berteriak, membuat pudi akan baju Tuhan Yesus. Mereka meludahi dia. Mereka berbuat demikian. Yesus berkata, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tidak sedikit orang yang menganiaya orang Kristen karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Tuhan Yesus, sehingga mereka menganiaya orang-orang percaya. Saudara, pada waktu engkau mendengar tentang ISIS, pada waktu engkau mendengar tentang bom-bom bunuh diri, saudara, bagaimanakah perasaan saudara? Bagaimanakah perasaan saudara? Mereka mendatangkan banyak penderitaan di dalam kehidupan manusia. Mereka mendatangkan banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan manusia. Ada satu masa kita selalu mengucapkan kalimat, what would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, bagaimanakah dia akan bersikap terhadap orang-orang ISIS? Kalau Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kita, bagaimanakah dia akan memandang orang-orang yang sengaja membawa bom bunuh diri untuk merusak? Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus akan tetap sama dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tuhan Yesus akan tetap berdoa bagi mereka, meminta Tuhan
mengampuni mereka. Meminta Tuhan mengulurkan tangan anugerahnya untuk menjangkau mereka. Hari ini, apakah kita juga mempunyai jiwa yang sama? Bukan hanya ISIS, mereka yang mempunyai konsepsi-konsepsi yang salah. Setelah kita menghadapi keadaan gay dan lesbian yang begitu menyerang akan iman kita. Berapa hari? Dua minggu yang lalu, Jumat yang lalu, bukan Jumat yang barusan ini, Jumat yang lalu kita pada waktu itu sedang mengundang satu tim misi untuk memberikan sharing di gereja kita. Lalu ada seorang ibu datang kepada kami dan kemudian ibu itu menangis, saudara sekalian. Mengapa ibu itu menangis? Anaknya di 7th grade. Ibu itu mendengar bahwa anaknya itu menulis sesuatu yang kelihatannya berhubungan dengan konsep-konsep seksual kepada teman perempuan. Lalu mamanya mencoba berbicara dengan anaknya. Anaknya memegang satu kertas, memberikan kepada mamanya. "Ma, baca sendiri." Lalu kemudian mamanya membuka. Tulisannya apa? I am gay. Anak perempuan 7th grade. I am gay. Kalau saudara sebagai mamanya, bagaimana perasaan saudara? Malam itu juga istri saya dan saya pergi ke rumahnya. Kita bertemu dengan anaknya. Anaknya pertama melarikan diri ke rumah tetangga. Tapi karena orang tua tetangga, dia bilang bahwa mama tidak terima saya, tidak apa-apa. Teman saya di tetangga terima saya. Dia bawa semua bajunya, mau nginap, tinggal di rumah temannya. Tapi bersyukur sekali, papa daripada temannya bilang kamu tidak boleh tinggal di sini. Hanya dia harus pulang ke rumah. Pada waktu bertemu dengan kita, dia tahu kita dari gereja, dan saudara, badannya gemetar, badannya tenggelam, ketakutan, pucat mukanya. Kita mencoba menunjukkan kasih Kristus kepadanya, mencoba untuk mengkonseling dia, mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara friendship, relationship. Saudara, kita mencoba untuk memberitahu. Pertama-tama dia jelas mengatakan saya laki. Tetapi setelah percakapan, dia bertanya, apakah kamu gay? Tidak tahu. Saudara, saya bilang kalau jauh tidak tahu itu sudah bagus, ya. Sudah bagus. Dan pelan-pelan kita akan menolong dia. Saya juga berusaha mengatakan, dulu di dalam zaman saya, banyak wanita mempunyai teman yang akrab sekali dengan wanita. Banyak laki-laki mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan laki-laki. Tapi mereka tidak pernah menganggap diri sebagai gay dan lesbian. Tetapi hari ini karena ada konsepsi-konsepsi yang begitu ditanamkan di dalam diri anak-anak kecil, sehingga ada sedikit-sedikit gejala, mereka sudah mulai menyangka dirinya sendiri adalah golongan tersebut. Saudara, mereka sangat jahat. Mereka mencoba untuk mempengaruhi anak kecil. Apakah kita membenci mereka yang begitu jahat? Bertanya lagi, what would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, kalau Tuhan Yesus berada di sini, Tuhan Yesus tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan pengampunan. Mereka membutuhkan kasih Kristus. Biarlah Tuhan memakai kita menjangkau mereka. Hari ini ada seorang teman dari San Jose, ya kita baru kenal tidak berapa lama. Dia membuat satu seperti Bible study khusus untuk orang-orang yang mempunyai tendensi menjadi gay dan lesbian.
persekutuan itu sudah 31 tahun. Mereka mengadakan di San Jose pertama, kemudian membuka di Fremont, dan beberapa waktu yang lalu membuka satu di San Leandro. Dan San Leandro mereka mengalami kesulitan tempat, maka Brian ini menghubungi kami dan bertemu dengan majelis kami, dan kemudian kita majelis mengadakan rapat dan kita putuskan bahwa kita akan menyediakan tempat bagi mereka untuk membuka persekutuan bagi gay dan lesbian. Bukan bagi gay dan lesbian, untuk menolong, untuk mentransform orang-orang gay dan lesbian ya, di gereja kita. Dia katakan hari ini dia share bebannya di semua ibadah kita, di Inggris, di Kantonis, di Mandarin. Dia katakan mereka yang mau masuk persekutuan ini adalah confidential. Jadi mereka akan mengadakan di fasilitas kita, tetapi kita tidak akan ikut campur tangan, kita tidak akan mengetahui siapa-siapa di dalam persekutuan itu, karena itu adalah confidential. Dan mereka yang mau masuk ke dalam persekutuan itu diinterview dan harus menyetujui akan firman Tuhan yang akan mentransform hidup mereka. Saudara sekalian, ini adalah suatu pelayanan yang sangat indah, saudara sekalian. Mengikuti jejak Tuhan Yesus, berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang hasil perbuatan mereka sangat merusak. Memang akibat perbuatan mereka menghancurkan banyak hidup orang. Tetapi biarlah kita belajar seperti Tuhan Yesus, berdoa bagi mereka, karena mereka adalah kelompok orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih Kristus, jamahan Kristus, pembaharuan daripada kuasa Kristus. Marilah kita belajar, saudara sekalian, mengampuni adalah karakteristik dan semangat hidup pengikut-pengikut Kristus, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkannya kepada kita. Dan rahasianya, pertama, Tuhan Yesus berfokus kepada Bapa. Tuhan Yesus berfokus kepada mereka yang membutuhkan pengampunan. Dan Tuhan Yesus berusaha mencari alasan untuk mereka supaya mendapat